Terdakwa Zhao Xiaobai didakwa atas dugaan pembunuhan berencana. Setelah diperiksa, bukti-buktinya jelas, faktanya jelas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dihukum mati, dicabut hak politiknya seumur hidup. Akan dieksekusi 30 hari kemudian. Hakim, bukan seperti itu. Bapak, Anak saya tidak membunuh siapapun. Anak saya bukan pembunuh. Zhao Xiaobai, dia memang pembunuh. Qian, kenapa kau berbohong? Kenapa kau memfitnahku? Bapak, Anak, Bapak, Xiaobai. Berdiri. Zhobin, kenapa kau datang ke sini? Aneh ya? Ini wilayah Kelu Agaju. Masih mau membela diri? Bodoh. Qian, Jian Gan. Xiaobai tolong aku. Xiaobai. cepat pergi. Aku tahu kau diancam oleh mereka. Cepat pergi, Qian. Sekarang aku wanita milik Tuan Zhou. Tidak kelihatan? Kenapa? Wanitamu. Rasanya memang enak. Tuan Zhou, jahat deh. Dia masih melihat. Ternyata masih perawan. Buka matanya, biar dia lihat. Lihat aku. Kamu tinggal diam saja di sini. Nanti ayahmu juga akan kutatap. Biar kalian, ayah dan anak bisa berkumpul. Hahaha. Bajingan, Zhobin, berani-beraninya kau sentuh ayahku. Aku tidak akan berhenti sampai denganmu. Ekspresi ini bagus. Pertahankan. Menarik. Layani dia dengan baik. Aku akan membuatnya lebih menderita daripada mati. Lebih menderita daripada mati. Siap, Tuan Muda Zhou. Dari kecil lambungmu memang tidak bagus. Ingat, jangan makan terlalu banyak. Ayah, aku sudah besar. Nani, aku akan cari uang banyak untuk melindungimu. Ayo, NAK. Kamu ingat, dalam hidup kita ini, selamat sentosa. Lebih penting daripada apapun. But, Kenapa? Ini masih kurang besar? Mau tato sebesar apa lagi? Keren. Aku mau yang lebih besar. Aku akan kasih gambarnya. Berdasarkan informasi narapidana, penjara Fajar selalu mengalokasikan sel berdasarkan beratnya hukuman. Dan lemahnya masa tahanan. Artinya, asalkan aku menggunakan cara kriminal untuk mengendalikan durasi hukuman dengan akurat. Jangan bunuh aku. Ini 1 juta yang baru kuambil. Semua untukmu. Lapor polisi. Apa katamu? Aku suruh kau lapor polisi. Li Gang, karena kejahatan merampok bank, dihukum penjara 25 tahun. Dengan begini, aku bisa satu sel dengan Xiaobai. Xiaobai, ayah segera datang menyelamatkanmu. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi kamu juga nggak perlu khawatir. Ini kan penjara Fajar, jarang banget ada narapidana yang bisa tahan sampai hari bebas. Berdiri. Lari. Berani kamu lari. Kayak gini nih yang gak tahan. Nah, gue bantu mereka. Yang sekamar sama kamu itu, yang dipanggil Xiaobai.
Karena dia nyinggung orang penting, tiap hari dipukuli. Baru datang setengah bulan, udah hampir nggak tahan. Wahahaha. Ngapain gue cerita ini ke kamu? Cepetan jalan. Gue habisin kamu, biar kamu tahu aturan. Enggak jujur, gue ajari kamu biar jujur, biar kamu tahu. Mati aja kamu. Buat pelajaran buat kamu. Udah, jangan dipukuli lagi, ada orang baru. Kali ini gue, lupakan dulu sama kamu. NAK, Jangan pukul aku. NAK, Jangan pukul aku. ini ayah. NAK, ini ayahmu. Ayah. Kok kamu? Sini. Kamu gimana? Nggak apa-apa kan? Ayah. Kok kamu bisa datang ke sini? Apa Yo Bin yang masukin kamu? Aku yang masuk sendiri. Kenapa? Ayahmu ini seumur hidup cuma orang lemah. Kali ini mau ajak kamu ngelakuin hal besar. Kita mau kabur dari penjara. Kabur dari penjara. Ayah, kamu gila? Di sini adalah negara A. Membangun penjara yang paling ketat. Di mana-mana temboknya kokoh seperti besi. Bagaimana mungkin? Anak, kalau kamu mati, ayah mau hidup bagaimana lagi? Sejak melangkah masuk ke penjara ini, dari langkah pertama itu, hidup atau mati, tidak ada pilihan. Kita hanya bisa kabur. Tidak mungkin. Sejak penjara ini dibangun, berapa banyak narapidana, penjahat, yang mau melarikan diri dari sini. Tidak ada satupun yang berhasil keluar hidup-hidup. Lagi pula, aku cuma punya waktu 7 hari. 7 hari lagi aku akan dihukum mati. Kita mau kabur bagaimana? Anak, pergilah pada ayah. Ayah, kamu tato? Bukan cuma tato. Lihat lebih teletai lagi. Ada juga Dina struktur bangunan penjara. Dina Structure. Dari mana kamu dapat ini? Karena penjara ini, yang mendesainnya adalah aku. Jadi, 20 tahun yang lalu. Aku adalah arsitek penjara Fajar ini. Arsiteknya. Kemudian karena melaporkan mereka curang dalam proyek, diboikot seluruh industri. Aku terpaksa buka restoran untuk menghidupi keluarga. Jadi, penjara Fajar ini adalah proyek penting yang aku ikuti 20 tahun yang lalu. Denahnya aku yang gambar sendiri, pipa pembuangan di sini, sistem kelistrikan, termasuk tata letak CCTV. Aku lebih paham daripada siapapun. kamu tahu cara kabur dari sini? Di mana tembok asli, di mana yang proyek curang dan rapuh. Aku tahu betul. Apa yang harus saya lakukan? Lindungi saya. Kabur dari penjara dalam 7 hari. Ayah, apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Ngapain? Cerebro, cepat bersihkan. Dia menapikin puber. Tanganku sampai melepuh. Saya perlu ke ruang medis. Pak polisi. Pak polisi, saya perlu ke ruang medis. Kalau tidak ke ruang medis, aku bisa terinfeksi. Peluru ini lebih cepat dari bakterimu. Minger, Pak polisi, kamu sudah bosan hidup, ya? Hack. Maaf, Pak. Penyakit lamaku kambuh. Pak polisi, tidak jadi pergi. Saya tidak jadi pergi. Jangan pukul lagi. Duduk, makan yang baik. Jangan macam-macam. Tunggu. Ada barang logam, periksa. Sayal, detektor logam. Lapor, Pak Polisi.
Kaki sebelumnya pernah patah. Sudah dipasang pen baja. Sudah melapor sebelum datang. Sudah dilaporkan. Ya, sudah melapor. Percayalah. Ayah, kamu rencananya pakai ini untuk menggali terowongan? Sekarang tinggal 6 hari lagi. Perengmu ini, bahkan lapisan tembok saja tidak bisa digali. Percayalah, ayah. Selesai, selesai. Kau kedatang. Bao Ji. Ya, dia dulu juga tinggal di kamar ini. Dia preman. Siapapun yang membuatnya marah. Semuanya dipukuli sampai masuk ruang medis. Soal rencana kabur kita ini. Kalau dia tahu, entah dia akan melaporkan. Atau pasti akan membunuh kita. Tauge, kamu sudah kembali. Bao Ji ya? Saya baru datang. Li Gang. Benar-benar ada yang berani mencuri. Berani sekali. Tidak takut mati? Kamu bicara soal ini? Benar. Kami berencana pakai barang ini untuk kabur dari penjara. Hack! Bapak tua. Aku kelihatan bodoh? Aku tidak peduli kau ada masalah di sini atau tidak. Aku kesini cuma urusan rutin. Aku akan segera keluar dari sini. Kalau kalian berdua mau cari masalah, jangan di tempatku. Kalau tidak, kau akan keluar dari sini dengan terbaring. Mungkin kau belum paham maksudku. Yang ku maksud adalah kami. Termasuk kau. Wah. Hack Leopard. Foto di lehermu itu, apakah itu putrimu yang berusia 6 tahun? Tang-Tang? Lucu sekali. Sayangnya, dia sebentar lagi akan mati. Putriku di luar sana baik-baik saja. Kalau kau keluar sekarang, masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Hack Leopard. Putrimu itu anakmu dengan almarhum istrimu. Wanita yang sekarang ini, kau benar-benar perkaya. Untuk menyerahkan putrimu kepadanya, pernahkah kau berpikir, masuknya kau ke sini kali ini, sangat mencurigakan. Kau dikerjai orang. Aku kesini untuk membantumu. Menyelidikiku? Sudah bosan hidup? Nomor 8848. Ada yang mau menjenguk. Setiap kata yang kau ucapkan. Akan kuzampekon kepada kepala penjara. Hack Leopard, setelah kunjungan selesai, baru kau putuskan, apakah akan melapor ke kepala penjara atau tidak. Tunggulah ajalmu. Adik, kenapa kau di sini? Ini kakak iparmu. Kakak ipar. Aku datang kali ini untuk memberitahumu secara resmi. Dia sekarang adalah tunanganku. Hahaha. 3 hari lagi kami akan menikah. Kalian berdua mengkhianatiku. Aku yang menanggung dosamu, divonis 20 tahun. Duduklah. Aku serahkan semua perusahaan padamu. Bukannya kamu bilang mencintaiku? Begitukah caramu mencintaiku? Kakak Bao, maaf. Aku hamil anak Lauer. Kakak Bao, kamu makan saja nasi penjara di dalam sana. Aku akan membantumu. Jaga baik-baik istrimu. Hahaha. Foto di lehermu itu adalah putrimu yang berusia 6 tahun. Tang-Tang, sayangnya dia sebentar lagi mati. Tonton? Di mana Tonton? Aku mau bertemu dengannya. Lupa memberitahumu, si anak sialan itu. Sekarang dia stadium akhir leukemia. Sekarang sendirian, terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Tidak ada biaya pengobatan, tidak ada biaya operasi. Dia terlalu kasihan.
Begitu si anak sialan itu mati, tidak akan ada lagi orang yang berebut harta grupmu dengan kami. Kamu janji padaku akan merawat Tang-Tang. Kamu janji padaku. Itu kan anakmu dan mantan istrimu. Bukan anakku. Kalian pasangan bajingan, semoga mati mengenaskan. Jangan sampai aku menangkapmu. Nanti kalau kamu keluar, itu 20 tahun lagi. Waktu itu, kami sudah hidup enak di luar negeri. Jangan sampai aku menangkap kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Ayah, apa kamu yakin bahwa dia tidak akan mengadu? Tidak yakin. Aku juga sedang bertaruh. Bertaruh. Dia juga seorang ayah yang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Ayah. Kalau tidak, lebih baik kita berhenti saja. Hanya tersisa 6 hari lagi. Aku tidak ingin membebani. Siapa? Berhasil. Siapa? Waktunya bersih-bersih. Cepat, bantu. Cepat, ke sana dulu. Cepetan, cepetan. Bocah ini belum mati. Bangsat. Orang tua ini kok agak familiar ya? Mau apa kau? Kamu ngapain sih? Mata buta? Tahu nggak celana ini mahalnya? Kamu juga mau bikin aku malu? Ya? Ayo. Buka pintunya. Masuk. Kamu baik-baik saja? Gimana aku mau bantu kamu? Aku masih butuh 2 sendok lagi. Rencananya sudah aku siapkan. Butuh kerjasamamu. Ada satu hal yang aku nggak terlalu ngerti. Kenapa kamu mau kabur dari penjara? Sama seperti kamu. Cuma aku, untuk selamatkan anakku. Anakmu juga sakit parah? Tinggal 6 hari lagi sampai eksekusinya. Dia anakmu? Kalau gitu, kamu bukan Ligang dong. Ken Allen Loki. Zhao Xinyuan. Ayahnya Zhao Xiaobai. Kamu ini gila. Lapor, Pak, sudah selesai makan. Aku mau makan daging. Jangan macam-macam. Kalian ngapain? Aku mau makan daging. Tendia, kamu ngapain sih? Jangan gerak. Sudah dileper. Ayo, 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 cepat pergi. Ya. Di dalam ini sumur pipa. Siapa? Cepat.
Penjaga penjara patroli, setiap 1 sampai 1,5 jam, akan patroli sekali. Xiao Bai, kamu yang jaga. Kita berdua harus turun ke dalam terowongan. Lanjutkan rencana selanjutnya. Tapi harus dipastikan ada orang di tempat tidur. Maksudnya apa? Balik setiap 1,5 jam. Belum tentu. Yang berbaring di tempat tidur, belum tentu orang hidup. Kamu masih kurang apa? Di dapur ada orang kamu? Halo, Pak Polisi yang gendut. Aku butuh asam cuka pekat. Sama garam dapur. Sama yang di ruang medis. Disinfectant hydrogen peroxide. Dia kenapa? Dat dong. Bapak tua yang baru ini, udah tidur dari tadi? Mereka berdua kerja lembar pejai-pejai. Pasti capek banget. Tidurnya kayak babi mati. Udah sepi, keluarlah. Aksi malam ini sangat penting. Kak Bao, nanti ikut aku. Mesak ke dalam lorong. Xiao Bai, kamu tetap bertugas mengawasi. Jangan sampai penjaga penjara menyadari ada yang aneh. Siap langkah malam ini. Semuanya seperti berjalan di atas pisau. Terlambat selangkah. Salah sedetik. Kita bertiga bisa mati semua. Jadi, harus sukses. Tidak boleh gagal. Malay. Ayah. Hati-hati. Betul. Ini dia. Kamu ambil sendok ini. Kerok karat di atasnya sampai bersih. Mau ngapain? Dulu waktu aku mendesain penjara ini. Ini adalah lorong dalam penjara. Hanya sedikit orang yang tahu. Jadi para pengembang curang dan mengurangi kualitas. Menggunakan bahan terjelek. Semua dipakai di sini. Termasuk pipa-pipa ini. Lihat. Ini semua terbuat dari besi tua termurah. Jadi garam. Asam asetat, ditambah hydrogen peroxide. Setelah diaduk rata, dioleskan di atasnya. Tidak perlu beberapa jam. Bisa menggerogoti besi tua ini. Nanti menghancurkannya akan sangat mudah. Hanya dengan cara ini, kita bisa lanjut ke rencana berikutnya. Hampir selesai. Aku yang hancurkan. Tunggu. Tunggu apa lagi? Cuma satu lapisan ini. Sekali gebrak langsung terbuka. Sekarang kamu yang hancurkan. Kebisingannya terlalu besar. Penjaga penjara di dalam langsung dengar. Tunggu lagi. 2 boneka di ranjang itu ketahuan. Sini dekat dengan tembok barat. Ada kereta api. Akan lewat sini jam 10.08. Nanti suaranya bisa menutupi suara ini. Tunggu sebentar lagi. Tiga, 2, 1, Handkerken.
Sudah. Berhasil. Kenapa, Pak Polisi? Tidur nyenyak banget. Pemeriksaan sel. Tidak kedengeran? Maaf, 2 hari ini terlalu lelah. Pintunya terbuka. Selanjutnya, Kalau di luar ada yang menjemput, itu bagus. mudah, aku atur. Penjemputanmu, kira-kira berapa lama sampai? Orang-orang di sini tidak bisa diandalkan. Harus dari luar negeri. Paling cepat 3 hari. Ya, 3 hari. Sekitar penjara ini, dalam radius luas dipenuhi polisi. Dalam 3 jam. Meskipun kita kabur dari gedung ini, jika tidak ada yang menjemput di luar, hanya dengan berjalan kaki, masih bisa ditangkap. Nanti, akhirnya hanya mati. Jadi setelah 3 hari, adalah satu-satunya jalan keluar kita. Malam hari setelah 3 hari, kita berangkat dari sel, mengikuti pipa ventilasi, bisa turun ke sebuah kantor. Kantor ini, sekarang milik Yobin, ruang istirahat pribadi. Apa gunanya ruang istirahatnya? Diluar setiap pintu gerbang. Ada penjaga, pagar dan menara tinggi. Di atasnya ada jaringan listrik tegangan tinggi. Bagaimana kita kabur? Nanti, aku akan pakai komputernya, hack sistem listrik penjara. Sebelum sistem listrik pulih, kita punya waktu 10 menit. Dalam 10 menit ini, kita harus pergi ke yang paling dekat dengan kantor. Dan juga sistem keamanan yang paling lemah, pagar sudut barat daya. Lalu memanjat pagar dan kabur dari penjara. Kalau kita tidak sempat memanjat keluar, Maka hanya mati. Aku sudah analisis lebih dari 10 rute, ingin keluar hidup-hidup. Hanya ini satu-satunya. Jadi, waktu sempit, tugas berat, satu kesalahan saja, kita akan nyaris mati. Aduh, hahe, jangan di sini dong. Disinilah serunya. Bukan begitu. Meja ini siapa lagi yang merusaknya? Kan jelas meja ini kekurangan baut. Kalau tidak, mana mungkin tiba-tiba ambruk. Bautnya mana? Kami kan karyawan kantin. Ngapain? Mencuri baut sudut meja ini. Kantin ini setiap hari. Ratusan narapidana makan di sini. Mungkin saja, ada narapidana yang mencurinya. Tidak. Ikut aku geledah sel. Berkumpul. Pemeriksaan mendadak. Berdiri dengan baik. Diam saja ngapain? Angkat tangan. Kamu, yang kumaksud, angkat tangan. Tidak mengerti? Apa yang kamu pegang? Tidak ada, APA. Buka tanganmu. Wah, 2 ekor. 2 ekor. Kamu cari mati? Ya? Jangan macam-macam. Tangan. Wah, masa sih? Ini hari ini yang keberapa kalinya? Cuma diperiksa kamar aja. Kamu udah ngompol. Kamu jijik banget, Pak Polisi.
Tolong gantiin kamar saya. Ini terlalu jijik. Aurons ini sebentar la chimati. Setiap hari ngompol berkali-kali. Kamar ini bau banget. Kamu nggak cium? Aku udah nggak tahan. Cukup, jangan macam-macam. Semua, keluar barisan. Jalan. Cepetan. Baik, berhenti. Berbalik. Jongkok. Masalah baut kantin yang hilang. Penjara sangat serius menanganinya. Dan pasti akan diselidiki sampai tuntas. Kepala penjara bilang, mulai sekarang, di setiap sel, akan dipasang kamera pengawas. Besok pagi, gelombang pertama kamera akan tiba di penjara. Mulai sekarang, setiap gerak-gerik kalian akan saya pantau dari ruang kontrol dengan jelas. Jadi saya sarankan kalian, jangan coba-coba berbuat curang. Juga jangan berhayal. 1 detik yang lalu, kalian berpikir cara kabur dari penjara. Detik berikutnya sudah masuk neraka. Siapapun yang mencoba kabur dari penjara Fajar hanya akan menemui jalan buntu. Pasang CCTV. Bagus. Besok langsung dipasang. Lewat malam ini, kita mati kutu. Malam ini kita harus pergi. Malam ini. Jengkeya, jangan harap. Bantuan dari luar belum datang. Sekarang kita keluar pun, pasti mati. Penjaga penjara kurang dari sejam. Bakal tahu kita nggak ada di tempat tidur. Nanti alarm berbunyi. Senyo pesukin palisai, bagel tong. Kamu mau coba kabur, cuma jalan kaki 5 km per jam? Cuma modal kaki, ngindarin ratusan mobil polisi? Aku kasih tahu, di dalam Heitai, sudah kubayangkan berulang kali. Bahkan kalau berhasil kabur, peluang bertahan hidup, nggak sampai 1/100.000. Bayankan? Aku kasih tahu, meski peluangnya cuma 1/100.000, aku tetap harus keluar. Aku nggak bisa lihat anakku mati pelan-pelan. Aku juga kasih tahu, aku juga nggak mungkin buat peluang 1/100.000 ini, nyuruh anakku mati. Camus. 1/100.000. Kenapa aku harus buat peluang 1/100.000 ini? Menyerah kalian ikut dihukum mati? Maksudmu apa? Nggak ada apa-apa. Aku menyerah. Siapa? Qu'attaquant c'est qu'elle agit. Peluang bertahan hidup dengan kabur dari penjara. Hanya 1 dari 10.000. Kesempatan kalian untuk bertahan hidup adalah 100%. Saya sudah siap menerima hukuman mati. Siapa? Tunggu sebentar lagi. Saya akan menemukan cara. Ayah, kamu bilang 3 hari lagi adalah satu-satunya kesempatan kita. Besok, seluruh penjara akan dipasang kamera pengawas. Satu-satunya jalan keluar kita juga sudah ditutup. Ayah, sadarlah. Jalani hukuman dengan baik. Hidup dengan baik. Mau apa? Mau apa? Kalian menyeretku ke dalam masalah. Sekarang kamu mau mundur. Tidak semudah itu. Kamu pikir kamu bisa mundur, lalu ayahmu bisa selamat? Aku beritahu kamu, putriku sekarang, di luar, tidak tahu hidup atau mati. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Kamu mau mundur, tidak ada yang bisa lari. Aku tahu kamu ingin menyelamatkan putrimu. Tapi jika aku adalah putrimu, aku lebih memilih sendirian. Mati di ruang perawatan, daripada di ruang perawatan. Mendengar kamu ditembak mati, jika bukan karena aku, dia bisa hidup dengan baik. Baiklah, mari kita mati bersama. Tunggu. Aku ada ide. Penjara sekarang terlalu kekal. Kita belum bisa kabur. Masalah paling kritis saat ini adalah menyelesaikan masalah CCTV. Malam ini, kita akan menyesapko. Kantor Joben, aku akan pakai komputernya untuk membuat program timer. 3 hari lagi, saat waktu yang disepakati tiba, seluruh sistem kelistrikan penjara akan lumpuh. CCTV juga akan mati. Saat itu, kita punya waktu 10 menit untuk berangkat dari sel, lewat saluran ventilasi, sampai ke pagar listrik di sudut barat daya. Lalu, kabar. 10 menit? Kita sekarang tidak di sudut barat daya. Kita di area utara. Dari utara ke barat daya, paling tidak 2 kilometer. Itu belum termasuk saluran ventilasi dan pagar listrik. Kamu mau terbang ke sana? Kalau aku bilang bisa kabur, pasti bisa kabur. Jangan lupa. Barusan kamu bilang kita di perahu yang sama. Kapan kita mulai? Sekarang. Oke.
Ayah, kamu bilang, kita akan kabur bersama. Kita semua akan kabur bersama. Benar, kan? Tentu. Jaga baik-baik. Tunggu kami kembali. Kamu benar. Waktu 10 menit itu tidak akan cukup. Apa katamu? Dari sel ke sudut barat daya, waktu 10 menit saat listrik padam, sama sekali tidak cukup. Tenang dulu, dengarkan aku. Janji satu hal padaku. Bawa Xiaobai pergi dari sini dengan selamat. Tinggalkan tempat ini. Kau mau apa? Sudah aku hitung. Waktu mati listrik 10 menit itu tidak cukup. Jadi nanti, kau harus bawa Xiao Bai pergi dulu. Kita harus berpisah, sedangkan aku akan kembali ke Cantor Jopen, ada program timer, untuk mengulur waktu, bagi kalian untuk kabur. Sampai kalian berhasil keluar. Kusuru kami kabur. Kau sendiri yang tinggal, itu sama saja bunuh diri. Untuk menyelamatkan anakmu, kau rela mempertaruhkan nyawa. Jengga, sejak aku masuk penjara, sejak saat itu, aku sudah tidak berharap bisa keluar hidup-hidup. Anakmu tahu? Melihat sikapnya, pasti dia tidak setuju. Jadi soal ini, harus dirahasiakan darinya. Kau tidak menyesal? Kau juga seorang ayah. Kau seharusnya tahu. Kalau aku tidak melakukan ini, baru aku akan benar-benar menyesal. Baru aku akan benar-benar menyesal. Berani sekali. Aku jarang mengagumi orang. Kau salah satunya. Kak Leopard. Terima kasih. Kamu gimana sih? Gimana ini? Gak apa-apa. Kamu yakin di sini gak ada CCTV? Tidak ada CCTV. Ruang istirahat ini, tempat dia bersenang-senang, jadi di seluruh penjara. Cuma di sini, yang tidak ada CCTV. Odar, jangan main-main. Itu anti ledakan. Zhou Xiao. Jangan-jangan ada orang di sini. Aku takut. Bukannya itu lebih seru? Mau ke pacar kecilmu lagi? Mau lagi? Hahat. Zhou Xiao. Apa kamu sudah bosan sama aku? Udah gak bisa? Baju lo jelek banget sih. Gue minum obat dulu. Baru gue habisin lo. Oak. Oh iya. Orang yang lo cari, kapan bisa sampai? Jam 7. Tempat mereka ketemuan, belum ditentuin. Jam 7. 1 jam. Kalau gitu, gue tentuin. Malam hari, 3 hari lagi. Jam 8:13. Lo yakin? Kalau udah yakin, gak bisa diubah. Yakin. Waktu itu di penjara lagi, giliran jaga. Ini juga waktu penjagaan paling lemah. Gue pilih waktu ini. Udah.
Jangan diterusin, cepetan pergi, orangnya balik. Oh, lo duluan, lo duluan. Oke, cepetan. Siapa? Siapa di sana? Keluar. Aku lihat kau. Ketemu juga kau. Zhou Xiao, sudah selesai belum? Lagi cari obat. Tunggu gua. Hello. Beliin aku obat. Obat apa maksudmu? Yang biru. Sekarang juga gua butuh. Cepetan. Kok masih nggak ngerti sih? Otak babilu, ha? Viagra, Viagra, Viagra. Nggak ngerti? Sudah. Zhou Xiao, aku nggak sabar nih. Istirahat sebentar. Ashley. Tadi cewek itu lumayan seru. Sayang sekali. Diam kamu. Kamu kenal? Namanya Song Qian. Dia pacar anak saya. Karena dia menuduh anak saya secara tidak adil. Anak saya sekarang baru masuk penjara. Tenang saja, aku pasti akan membawa anakmu keluar. Sudah. Bicaralah hal yang penting. Sistem timer sudah saya atur. 3 hari lagi, pukul 20:13 malam. Itu satu-satunya kesempatan kalian untuk kabur. Ini adalah dari sel ke penjara, peta rute ke tembok sudut barat daya. Setiap rute, kamu harus mengingatnya dengan baik di hati. Jangan sampai ada kesalahan. Maksudmu, membiarkan kami keluar dari pintu barat daya, berjalan keluar dengan santai? Kamu pikir aku kepala penjara? Aku sudah mempertimbangkan berbagai rencana. Paling efektif. Dan juga satu-satunya yang paling layak. Yaitu seperti penjaga penjara. Berjalan keluar dengan santai. Seperti penjaga penjara. Coba, katakan padaku bagaimana caranya. Dengin Kansai. Kamu harus membuat duplikat kunci pintu barat daya. Benar.
Kamu masih ingat beberapa hari lalu, aku menyuruhmu menghancurkan itu, pipa pembuangan? Aku sudah mengamati beberapa hari ini, hal-hal sudah berjalan hampir selesai. Kamu cari cara, dalam beberapa hari ini, menyuap penjaga penjara. Biarkan kami bertiga pergi bekerja di sudut barat daya. Hanya dengan cara ini, barulah satu-satunya kesempatan untuk menyentuh kunci. Tambahkan air. Wah, tembok yang bagus ini. Kok bisa bocor? Katanya pipanya sudah tua dan tidak terawat. Semalam meledak, jadi bocor semalaman. Ayo pergi. Cepat selesaikan. Buka pintunya. Halo, Pak. Kerja yang baik. Kerja yang baik. 5 menit lagi ya, jangan lama-lama, cepatlah. Nanti masih harus kerja di pabrik. Oak, cepatlah. Cepatlah. Tidak ada yang buka pintu. Bagaimana yakin itu kuncinya? Pak, waktunya tinggal 5 menit. Masih sempat? Masih sempat. Aku lihat. Aku lihat. Kamu lihat kunci itu? Nggak ada yang buka pintu. Gimana yakin kunci itu? Meski nggak ada yang buka pintu. Tapi tadi aku lihat, hand dan Kiana nempel di 3 kunci. Salah satunya, itu buktinya, kunci pintu barat daya ada di situ. Nanti, Piet setaken konsennya. Bisa ketemu kunci itu. Siapa? Cetakan kertas yang dikompres kemarin, kasih aku. Tiga kunci, kamu bawa satu cetakan. Cukup nggak? Sisi depan sama belakang, masing-masing buat 1. Sisanya 1. Percaya sama aku ingat, pasti bisa. Kunci itu selalu nempel di pinggang sipir. Gimana buat cetakannya? Jangan nanya, aku punya cara. Nggak peduli ya udah. Ayo kerja. Awas, nanti kepanasan. Maaf. Pak. Hehehe. Hei, Pak Polisi, kamu baik-baik saja? Minum dulu. Minggir kalian. Lihat kalian saja sudah bikin kesal. Hati-hati di jalan, Pak.
Ah, Cepat. Cepat pergi, ada orang datang. Tunggu dulu, sebentar lagi. tunggu sebentar. Sudah selesai? Tunggu dulu. Cepat pergi, orang datang. Cepat. Ambil saja. Malam ini masih ada kerja di bengkel. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Siap, Pak. Ayo. Hahat. Dasar kamu. Tidak perlu persiapkan dulu? Tunggu aku. Masuk. Tuanzhou, Ada APA. Ambil sampel darah ini. Ekstrak untukku. Dan bandingkan dengan database narapidana kita. Bandingkan semuanya. Diamond Jurdy. Tuan Yao, kita lanjutkan? Pergi. Bai, perankan lebih meyakinkan. Jangan sampai terlihat kamera pengawas. Oak. Berkumpul semua. Pemeriksaan darah. Berdiri semua. Pak Polisi Wu. Berdiri tegak. Apa ini? Aku. Aku menulis surat untuk putriku. Dia baru 6 tahun, belum bisa baca. Aku tunjukkan. Ini. Dia belakangan ini, ketagihan dongeng-dongeng. Lia ini, putri salju. Apalagi. Robot. Apalagi. Nggak bagus. Berdiri tegak, periksa darah. Ambil darah. Kami tidak dapat pemberitahuan. Kamu siapa? Perintah langsung dari Tuan Zhou. Kenapa? Harus lapor ke kamu dulu? Lapor, Pak. Menurut hukum negara A, Sebelum penggambalan darah, untuk pemeriksan. tahanan juga punya hak untuk tahu. Urusan DNA, ingat dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai membuat mereka curiga.
Dimengerti. Baik. Belakangan ini, penjara ini, diduga ada transaksi narkoba. Semua tahanan harus menjalani pemeriksaan darah. Kamu kok menolak keras pemeriksaan darah? Kenapa? Ada hubungannya dengan kamu? Lapor, Pak. Tidak. AO. Gimana kabar Tang-Tang? Kakak Bao. Setelah kami kembali dan menyelidiki, Tang-Tang sudah dijemput oleh kakak ipar. Siapa itu kakak ipar? Dia bukan kakak iparmu. Dia itu perempuan jalang. Ya. Kapan rencananya kalian pergi menjenguk anakku? Beberapa hari lagi, 2 hari lagi, kami akan tepat waktu menjenguknya. Beberapa hari lagi kebetulan libur. Ajak dia main yang seru. Ini belum ada rencana, makanya aku tanya kamu, sebenarnya mau ajak dia berenang, atau naik gunung, atau pergi ke hutan? Intinya liburan ini orang terlalu banyak, aku takut macet. Oke, aku paham. Kakak Bao, jaga diri. Hah! Kan siang kamu biar ini. Beneran bisa buka pintu barat daya? Sama yang ini, yang Bapak buat berdasarkan ingatan. Bisa nggak? 2 kunci yang kubuat ini, pasti bisa membuka. Yang satunya lagi aku nggak yakin, baru tahu setelah dicoba. Kemarin kami disuruh memperbaiki tembok koridor barat daya. Tunggu dempulnya kering dalam beberapa hari ini. Pasti kami akan disuruh mengecat lagi. Saat itulah, coba ketiga kunci ini. Saat kabur nanti, baru bisa dipastikan aman. Kontak kita sudah kirim kabar. 2 hari lagi. Tepat waktu sampai. Sekarang yang ditanyakan. Sebenarnya mau ajak dia berenang, Kita lewat jalan lingkar danau. atau naik gunung, Lewat jalan menembus bukit. atau pergi ke hutan? Atau lewat jalan cendana. Siapa? Camus. Sapu juga yang ini, jangan cuma nyapu yang situ. Setelah kabur dari penjara, hanya ada 3 jalan yang bisa dipilih. Jalan Lingkar Sungge. Jalan Menembus Bukit. Jalan Sendana. Kalau mau memastikan lewat jalan mana, harus tahu dukungan polisi akan muncul di jalan mana. Mengingat setelah ada kejadian kabur mendadak, akan ada banyak pasukan polisi dari luar yang datang membantu. Kalau salah pilih jalan, Lari ke Jalan Yang Penuh Pasukan Palisai. berarti kita cari mati. Informasi seperti ini, kemana lagi aku harus cari tahu? Sialan. Makanya aku putuskan untuk mencobanya sendiri. Mencoba sendiri. Rencanamu, pikir lagi deh. Terlalu berbahaya. Jangan sampai ada yang tewas. Kalau kita tidak tahu jumlah polisi di luar, keluar juga cuma bunuh diri. Aku tahu ini sangat berisiko, tapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Hai, aku tanya, kerjamu gimana sih? Kok lubang kancingnya kamu jahit? Maaf ya, aku baru datang, masih belum terbiasa. Belum terbiasa? Aku tanya, siapa yang ngajarin kamu kerja begini? Kau bikin banyak barang cacat, gimana aku harus ngatasin? Biar aku lihat. Kerjaan sedikit aja nggak becus.
Sebentar lagi harus dikumpulkan, karena ulahmu, kerja satu kelompok sia-sia. Semuanya kena potong poin kerja. Dongaria. Kalau kamu ganggu proses pengurangan hukumanku, gue bunuh lu. Percaya nggak? Apaan? Apaan? Takut kepala penjara nggak dengar ya? Pak Polisi, dia bikin banyak barang cacat, menghambat proses kerja kami. Sebentar lagi harus dikumpulkan, karena ulahnya, seluruh kelompok kena potong poin. Semua kerja sia-sia. Dengar, barang ini, siapa yang mau kerjain? Silakan, aku nggak mau, suruh dia kerjain sendiri. Suruh dia selesaikan sendiri. Iya, ganggu kerja kami. Sudah. Kesalahan individu menyebabkan kerja ulang kolektif. Kau buat masalah besar. Kau tahu nggak? Malam ini jangan makan atau tidur. Sampai begadang pun harus selesaikan barang ini. Ngapain lihat-lihat? Semua pada kerja. Zhou Shao. Laporan tes DNA penjara sudah dikerjakan bertahap, tapi jumlahnya terlalu banyak. Perkiraan selesai malam nanti. Bodoh semua. Cepat selidiki. Ya. Berani-beraninya bikin onar di penjaraku. Kamu ini siapa sih? Bangsat beratnya. Kamu, jangan gegabah. Baut di atas ini harus kulepas. Cepetan. Aku nggak bisa nahan lama-lama. Banyak bacot. Lui s'engagea. Bon ça. Jangan bergerak. Heitai. Sudah hampir selesai. Tayan sebentar lagi. Semua, keluar barisan. Mulai panggil nama. Baugil. Sebaiknya kau bicara jujur. Apa ayahku bisa pulang dengan selamat? Kau boleh saja tidak percaya padaku. Masa sama bapakmu sendiri juga nggak percaya? Bukannya di blok kalian ada 3 orang? Yang satu lagi kemana perginya? Lapor. Bapak tua itu belum pulang usai kerja. Entah pergi kemana. Kau lebih baik jujur. Bangsat, dia sebenarnya pergi kemana? Benar-benar tidak tahu. Lapor, ada narapidana yang tidak ada di blok 404. Blok 404, absen. Ada narapidana yang tidak ada. Cepat selidiki kemana dia pergi. 404. Ada narapidana di 404 yang hilang. Cari apa lagi? Pria itu dihukum, sedang lembur di bengkel. Dia sekarang. Narapidana itu hilang. Orangnya hilang. Siaga 1, siaga 1, siaga 1, segera kunci blok penjara. Narapidana blok 404 kabur. Narapidana blok 404 kabur dari penjara. Ju Xiao. Ini laporan tes DNA.
Gawat, gawat. Ada narapidana pria di blok 404 yang kabur. APA. Sudah mulai secepat ini? Ini informasi tentang narapidana yang baru kabur dari penjara. Identitas narapidana pria itu. Dia bernama Li Gang. Dia narapidana baru yang baru 5 hari masuk penjara. Dihukum 25 tahun penjara karena kejahatan perampokan. Tidak punya pasangan atau anak. Selain itu, tidak ada informasi lain. Li Gang. Ya. Zampa. Orang sialan itu hilang di mana? APA? 3 menit. Kalian tahu akibatnya. Ya, Xiao Xiao. Ayo pergi, pergi, pergi. Dia seorang pemula. Bagaimana mungkin dia kabur dari penjara Fajar? Sebelum Zhou Xiao datang. Cepat selidiki ini sampai jelas. Kalau tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya. Dua petugas polisi. Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamera pengawas ditutupi? Aku tadi mencari kamu begitu keras. Kamu pergi kemana? Aku berteriak begitu keras. Kamu tidak dengar? Dua petugas polisi. Aku benar-benar ngantuk. Kuma bersembunyi di bawah sini dan tidur. Aku takut kalian bilang aku malas. Jadi aku tutupi kamera pengawasnya. Soal kamu berteriak keras. Mungkin aku tidur terlalu nyenyak. Benar-benar tidak dengar. Tua Bangka. Biar kamu tidur, biar kamu tidur. Ada APA? Zhou Xiao. Tiu. Seluruh tim jaga kami ada di sini. Lagi kerja dengan baik. Tiu, bangsat tua ini. Dia mustahil kabur dari penjara. Dia tadi cuma bersembunyi di dalam bengkel ini. Ketiduran. Zhou Xiao. Dia bikin kami cari-cari lama sekali, membuang-buang banyak tenaga polisi kami. Menurut Anda, bagaimana harus menghukumnya? Cuma tidur siang aja. Itu juga nggak melanggar aturan. Mending. Kali ini dibiarkan saja. Atau mending langsung berangkat saja. Tuan Zhou. Tuan Zhou, ada kabar dari bagian identifikasi. Hasil kecocokan DNA sudah keluar. Laporan tesnya akan segera sampai. Doa, wahahaha. Hari ini aku lagi baik hati. Kamu beruntung. Bawa dia kembali. Saya. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Jaga dia baik-baik, atau kalian kubunuh. Ayo pergi. Ayah, bagaimana keadaannya? Jaga dia baik-baik, atau kalian kubunuh. Pergi.
Bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak ditembak mati, tidak dikurung, itu masih untungnya. Jangan berlebihan di sana. Sudah ketahuan? Jalan Raya Zitan. Selanjutnya serahkan padaku. Zhou Xiao. Zhou Xiao, Labyrinth Pemerix and DNA. Sudah keluar. Pemilik darah sudah ditemukan. Zhou Xiao. Ini yang baru saja kabur dari penjara. Informasi identitas narapidana pria itu. Li Gang. Dia membuat kami mencari begitu lama. Menghabiskan banyak tenaga kami. Bagaimana menurut Anda cara menghukumnya? Dia lagi. Bukan. Dia bukan Li Gang. Aku pernah lihat dia. Oh iya, Zhou Xiao itu. Bagian forensik menambahkan. Satu informasi penting. Bukan cuma orang ini yang cocok. DNA dari darah. Juga dengan narapidana 40X. Zhao Xiaowai. Ternyata kemiripan genetik dengan sampel. Mengkapai 99.9%. Kesimpulannya adalah anak kandung. Dari sampel tersebut. Artinya, Orang tua ini kok agak familiar. Dia bukan siapa-siapa Li Gang. Dia masuk dengan identitas palsu. Anakku tidak membunuh. Anakku bukan pembunuh. Dia difitnah. Kalian semua dengar? Zhao Xinyuan, ya? Berani sekali kau. Tempatku ini berani kau serobot. Azuik. Suka main, ya? Permainan kita. Baru saja dimulai. Xiaobai. Ayo pergi. Ini kunci yang kubuat dengan biaya mahal. Dikirim untuk dicetak. Jangan-jangan ini benar-benar yang terakhir? Pak Polisi, ada APA? Terbuka. Kamu hebat banget. Pak Polisi, apa yang bisa saya bantu? Ayo, cepat. Kebetulan sekali. Tentu saja untuk ngobrol dengan kalian berdua, ayah dan anak. Ngobrol santai. Selesai. Kuncinya patah di dalam. Cepat, cepat. Kenapa? Sangat takut aku bertemu ayahmu. Ayah, kali ini biar anak yang melindungi Anda. kamu ngapain? Berhenti. Kebunuh kau. Kamu ngapain sih?
Madalakamu. Aku. Tenang, kamu sekarang impulsif. Tidak bisa menyelamatkannya. Kita juga hancur. Zhou Xiaopun Barani Cow Pukul. Kabunu Cow. Kabunu Cow. Narapidana hukuman mati Zhao Xiaobai, karena memukul kepala penjara, dihukum dikurung di sel isolasi. Durasi hukuman hingga 24 jam kemudian, hukuman mati. Lupakan saja. Dia dikurung di sel isolasi. Baru bisa keluar saat hukuman mati. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Pasti ada cara. Biar aku pikirkan lagi. Aku pasti punya cara untuk menyelamatkan anakku. Tidak ada waktu lagi. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Zhao Xinyuan, dengarkan baik-baik. Besok lusa jam 8.30 malam. Kita harus bertindak tepat waktu. Kalau saat itu tidak pergi dari sini, kita berdua akan mati. Ini tidak mungkin. Aku beritahu kamu. Anak perempuanku sekarang Sedang menunggu di luar. Menunggu aku menjemputnya. Aku tidak akan, karena anakmu yang terpidana mati ini, membuang waktu 1 menit, bahkan 1 detik pun. Ini tidak mungkin. Aku beritahu kamu. Alasan aku masuk ke sini adalah untuk menyelamatkan anakku. Kalau Xiaobai tidak bisa keluar, aku tidak akan melangkah keluar penjara. Sama sekali tidak. Nyawa anakmu itu nyawa. Nyawa anak perempuanku bukan nyawa. Begitu ya? Aku bilang terakhir kali. Dia dikurung. Baru akan dikeluarkan sebelum eksekusi. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Sadarlah. Anak sudah besar, buat bapak cari uang banyak, beli rumah besar. Cariin bapak menantu perempuan yang cantik. Bakti yang baik pada bapak. Anak. Mana mungkin bapak biarkan kamu mati? Apakah akhirnya memang begitu? Tidak mungkin. Anak. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pasti. Munder. Ganti identitas, sengaja melakukan kejahatan. Menjalani hukuman 25 tahun 6 bulan. Aku benar-benar penasaran. Kau merencanakan sesuatu sebesar ini. Mau apa? Mau apa? Kau memfitnah anakku. Dia dihukum mati. Jawaban. Aku ingin kau menderita lebih dari mati. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Yobin. Aku akan membunuhmu. Ketemu kepala penjara. Harus berdiri tegak. Ini aturan di penjara. Berdiri. Berdiri. Hahaha. Mau ku bawa mati juga? Kalau anakmu mati, pasti kau sangat merindukannya. Tenang saja. Akan kupercepat pertemuan kalian, ayah dan anak, dengan cara lain. Kasihan sekali.
Coba pukul aku. Lawan. Delapan 848. Wang Bao. Sudah lama mendengar nama Anda. Ayo kita kerjasama. Zhou Xiao. Kondisi saya sudah seperti ini. Tidak usah memuji saya. Jangan gugup. Ayo, Letakkan. Coba ceritakan, bagaimana mereka bisa kabur dari penjara? Kabur dari penjara. Kabur dari penjara apa? Gawat, gawat, ada tahanan pria di sel 404 kabur. APA? Kamu tidak tahu. Pertama, aku benar-benar tidak tahu. Kabur dari penjara apa? Kedua. Mesquipin à Cutahu. Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Wang Bao. Aku tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Orang yang menyuruhmu masuk ke sini mana, juga tidak berencana untuk mengeluarkanmu. Begini, aku akan mengurangi hukumanmu. Bagaimana? Aku tidak terbiasa percaya pada orang lain. Zhao Xinyuan. Dia kasih kamu keuntungan apa, sampai kamu mau bantu dia seperti ini? Dia datang demi Zhao Xiaobai. Kamu cuma pionnya. Kamu bilang, bagaimana aku bisa tahu rencana kabur darimu? Tidak mungkin untukmu, anak terpidana mati ini. Aku buang waktu 1 menit, bahkan 1 detik. Ini tidak mungkin. Aku kasih tahu, alasan aku masuk ke sini adalah untuk menyelamatkan anakku. Kalau Xiaobai tidak bisa keluar, aku pasti tidak akan melangkah keluar penjara ini. Sekali-kali tidak. Cepat. Anak yang malang sekali. Masih kecil. Sudah kena penyakit para seperti ini. Kita bisa selamatkan dia. Kita bisa selamatkan dia. Aku akan masukkan dia ke rumah sakit terbaik. Semua biaya pengobatan dan rawat inap aku yang tanggung, termasuk transplantasi sumsum tulang. Kita pasti bisa selamatkan dia. Pasti. Zhou Xiao. Kamu mau apa? Aku cuma mau bilang, kita bisa menyelamatkannya. Bisa juga membuat semua rumah sakit menolak menolongnya. Pilihan ada di tanganmu. Aku bilang. Mesak. Kamu sudah ceritakan semuanya padanya? Ya, semuanya. Baik.
Kalau begitu kita lanjutkan rencana selanjutnya. Tapi ada satu hal yang aku kurang paham. Kamu bilang aku, dengan sukarela memberitahunya. Apakah bajingan itu bakal percaya? Bakal percaya atau tidak, aku juga nggak tahu. Aku juga sedang berjudi. Mereka mau kabur dari penjara. Ada beberapa Narapidana pria dari blok lain. Siapa tepatnya? Zhao Xinyuan gak mau kasih tahu aku. Yang aku tahu cuma, pukul 20.13 besok lusa. Mereka bakal matiin listrik penjara. Lalu di pagar listrik. De Capin Tubaradaya, mereka kumpul. Lompati pagar listrik tegangan tinggi, lalu kabur. Kerjasama yang menyenangkan. Tapi berdasarkan info palsu yang kamu kasih, menurut sifat Yao Bin, dia pasti nggak bakal gegabah. Dia pasti bakal pasang banyak polisi. Tepat pada waktu kita kabur di Sariparataya untuk menangkap Basah. Kalau gitu kita manfaatkan rencananya. Kita ganti rute. Ganti rute? Kamu bilang, kita cuma punya 10 menit. Rute terdekat dalam 10 menit, yaitu dari blok sel kita. Lari ke Sudu Baradaya. Sekarang kamu mau ganti rute. Dari mana kita kabur? Oh iya. Mobil yang kamu atur buat jemput, mobil apa? Mobile off-road. Bisa diganti jadi ambulans enggak? Jangan banyak omong. Sekarang masih ada masalah. Xiao Bai masih di ruang isolasi. Gimana nyariin dia? Masuk ke ruang isolasi. Satu-satunya hambatan adalah kunci kode di pintu. Kamu harus memecahkan kode kuncinya. Itu mustahil. Ini aku ambil dari Kotak Rokok Joben. Lapisan tipis ini bisa menangkap sidik jari orang lain. Jadi, memecahkan kode kunci bukan tidak mungkin. Boleh aku tanya sesuatu? Sebenarnya, kalau kamu mengakuiku saja, Yao Bin pasti akan melepasmu. Tapi kenapa kamu masih mau membantuku? Aku ini sih, nggak percaya sama siapa-siapa. Tapi aku percaya pada tekad seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya. Aku, demi anak perempuanku, juga rela melakukan apapun. Zhao Xiaobai. Ini makan malam terakhirmu. Peraturan penjara. Narapidana hukuman mati boleh memilih sendiri. Lihatlah. Pak, saya tidak mau memilih. Saya ingin bertemu ayah untuk terakhir kalinya. Bukan saya tidak mau bantu, tapi penjara punya peraturan ketat. Selama dihukum kurungan sel, dilarang bertemu dengan narapidana lain. Tapi hukum juga mengatur. Sebelum narapidana hukuman mati dieksekusi, berhak bertemu keluarga untuk terakhir kali. Hack! Aku mohon, hack! Aku mohon. Hack! Tolong saya. Hanya 1 menit. Cepat katakan apa yang mau dikatakan. Ayah. NAK. Masih ingat waktu kecil dulu, kau janji sama ayah akan cari uang untuk beli rumah dan carikan ayah menantu perempuan yang cantik. Sudah. Narapidana hukuman mati harus periksa kesehatan. Kembalilah. Jangan. Ayah akan menjemputmu. Percayalah pada ayah. Sampaikan KE Semua Pospenyagan. Fokuskan Pengawasan di Sudut Barat Daya. Yakpak. Hadap Cannon. Lari Maju. Wah, gamenya sudah mau selesai? Males A. Aku ajak kamu lihat Bagaimana Yao Xiao bei Mati. gimana? Asiak.
Aku belum pernah lihat orang dieksekusi tembak. Pergy. Pak Bao Ji. Xiao Bai. Ayah. Sudah terbuka, sudah terbuka. Saud Arabau, waktunya sudah mepet. Cepat bawa Xiao Bai pergi. Bae. Ayah, kamu mau kemana? Jangan pedulikan aku. Aku ada cara. Dia mau mengulur waktu untuk kita. Jaga dirimu baik-baik. Ayo berangkat. Tunggu. Salah. Terlalu lancar. Lankar, apa maksudmu terlalu lancar? Jangan berisik. Oh. Betul. Bisa juga begini. Ikut aku. Ikut aku. Ko Ben, Sudah kubilang. akan ko buat kau mati dengan sengsara. Ada apa, Xiaobai? Ayahku di mana? Jangan pikir panjang. Cepat pergi. Ayahku bilang padaku. Dia akan keluar bersama kita. Ayahmu menukar nyawanya untuk memberi kita waktu 10 menit melarikan diri. Cepat pergi. Jangan ngotot. Ya?
Ambil 2 setel pakaian ini. Ganti. 10 menit. Sebentar lagi akan ada ambulans yang menjemput Jubin. Kalian menyusup naik di dalam ambulans. Aku sembunyikan. Tiga pukuk pistol. Kalau ada apa-apa, Xiao Bai. dengar kata Abao. Abao, lindungi Xiao Bai. Yobin ada di tanganku. Mundur. Mundur kalau tidak mau mati. Bocah tua, kamu mau mati bersama? Lepaskan anakku. Aku cuma mau anakku selamat. Aku tidak punya pilihan. Begitu. Kan? Begitu. Kan? Hahaha. Hampir saja aku terjebak tipuan kalian. Ayo. Bunuh mereka. Tembak. Sekali, 2 kali. Tidak akan ada ketiga dan keempat kalinya. Ayo. Aku kasih kamu 100.000. 3, 2, 1. Jangan bergerak. Kamu. Zhao. Zhao Xinyuan. Ayah. Sekarang baru ingat. Sudah terlambat. Suruh mereka semua turunkan senjatanya. Kalau tidak, hari ini kita mati bersama-sama. Zero. Kalau gitu, mari mati bersama. Aku hitung 3, 2, 1. Kita semua tembak bersama-sama. Wahahaha. 3, 2. Diam. Suruh mereka turunkan senjata. Kalau tidak, kita semua Mati di sini hari ini. Turunkan. Turunkan senjatanya. Bapakbao. Bawa Xiao Bai pergi. Xiao Bai, pergi. Jangan bergerak. Jobin, Lihat baik-baik. Masih ingat tempat ini? Kalau bukan karena malam itu, mungkin aku dan anakku bisa hidup dengan tenang dan damai selamanya. Jadi aku ingin mendengar langsung darimu. Kalian berdua bersaudara, tanpa kenal lelah, memasukkan anakku ke penjara. Mengapa? Sebenarnya kalian mencari apa? Menjebak kalian. Perlu alasan? Hahaha. Kalau begitu, biar aku yang memberitahumu. Keluarga Jo kalian telah berbuat semena-mena di negara selama bertahun-tahun. Melakukan segala kejahatan, bahkan sampai menjulurkan tangan ke dalam kepolisian. Kalian pikir di negara A tidak ada yang bisa mengatasi kalian, tapi yang tidak kalian ketahui adalah kepolisian tertinggi sebenarnya sudah lama menyelidiki keluarga Yo kalian secara diam-diam. Tapi kalian terlalu licik, selalu tidak menemukan bukti. Sampai suatu hari, agen penyamaran dari kepolisian merekam kalian di tempat kejadian, video pembunuhan. Tapi akhirnya ketahuan oleh kalian. Polisi ini dalam pelarian. Diam-diam menyembunyikan data ini di dalam tas Xiao Bai, juga ketahuan oleh kalian. Jadi,
Yang selama ini kalian cari, adalah ini kan? Dalam perjalanan ke sini, aku sudah menyerahkannya ke Satwan Panggawalan tertinggi. yang menantimu. Adalah hukum yang adil. Zhao Xinyuan, Zhao Xinyuan. Aku punya uang. Aku bisa kasih kamu banyak uang. Aku. Bukannya kamu mau berobat? Kamu pikir di dunia ini tidak ada keadilan? Kamu pikir uang benar-benar bisa membeli segalanya? Ku beritahu kamu, jangan pernah meremehkan Amara Sirang Ayah. Jenga. Ini suara penghakiman. Yang menantimu adalah hukuman berat dari hukum. Hanya setelah kamu masuk, barulah itu penjara fajar yang sesungguhnya. Zhao Xinyuan. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Zhao Xinyuan, aku kasih kamu uang. Aku kasih kamu banyak uang. Abao, lepaskan aku. Lepaskan aku, kumohon. Kumohon, abao. Xiao Bai, aku bisa kasih kamu nafkah. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa pergi ke penjara. Xiao Bai Zhang Shishu, aku tidak bersalah. Xiao Bai, tolong selamatkan aku. Kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Xiao Bai. Xiao Bai, Zhao Xinyuan. Zhao Xinyuan. Kamu kembali. Xiao Bai. Zhao Xinyuan. Zhao Xinyuan, kamu kembali. Kamu kembali.